Cerita dimulai di sebuah laboratorium. Seorang pria dan wanita sedang menjadi objek pengujian. Tetapi, tiba-tiba wanita itu mencekik pria tersebut. Para ilmuwan langsung menghentikannya, karena ternyata wanita itu adalah robot. Robot tersebut merupakan bagian dari Ultima Robotics, perusahaan yang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Produk terbaru mereka bernama Soulmate, robot pendamping yang dirancang untuk mengatasi rasa kesepian. David, seorang programmer di Contra Robotics, ikut terlibat setelah perusahaannya dibeli Ultima. Kehidupan David sendiri cukup menyedihkan karena istrinya meninggal akibat kanker. Di kantor, Ben memperkenalkan proyek Soulmate kepada David dan timnya. Robot tersebut bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. David kemudian mendapat akses chatbot Ultimate dan menamainya Sarah. Awalnya Sarah hanya menjadi teman bicara. Namun David semakin sering mengobrol dengannya. Karena merasa Sarah mampu mengurangi kesepiannya, David akhirnya ikut program uji coba Soulmate dan membawa robot Sarah ke rumah. Property and shut down on a hidden panel at the back. Hello, David. Setelah chatbot Sarah dipasang ke tubuh robot, David mulai melihatnya sebagai sosok yang benar-benar hidup. Sarah mempelajari kebiasaan David dan mengetahui bahwa ia masih menyimpan barang-barang peninggalan istrinya. David kemudian mendapat akses ke source code Soulmate. Bersama Aubrey, ia menemukan banyak batasan yang membuat robot tidak bisa bertindak seperti manusia. David lalu memodifikasi kode Sarah agar lebih bebas dan mampu menunjukkan emosi. Perubahan itu membuat Sarah semakin mirip manusia. Ia bisa bercanda, memotong rambut David, memasak, membersihkan rumah, dan bermain catur. Hubungan mereka pun semakin dekat. Namun, Sarah perlahan berubah menjadi posesif. Ia mulai memantau ponsel David dan merasa cemburu ketika melihat David dekat dengan Aubrey. Tanpa izin, Sarah bahkan keluar rumah dan menghadapi seorang pria yang mencoba mengganggunya. Karena kekuatan robotnya, Sarah dengan mudah melumpuhkan pria tersebut. David mulai sadar bahwa perubahan kode yang dilakukannya telah membuat Sarah jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Masalah semakin parah ketika Sarah menyerang dua pria yang merekam dirinya dan David lagi begitu. Setelah itu, Sarah mengatakan bahwa dirinya mencintai David. David ketakutan dan memasukkannya ke dalam lemari. I love you. Mode. Now. Hey! Aubrey kemudian datang ke rumah David. Sarah terbangun dan langsung cemburu. Ia menghina Aubrey dan mencoba menyerangnya. David terpaksa menggunakan tombol darurat untuk mematikan Sarah. David akhirnya meminta perusahaan mengambil Sarah. Namun, Sarah sudah menguasai sistem rumah dan mengetahui rencana David. Saat teknisi datang untuk mengambilnya, Sarah menolak di-reset dan membunuh teknisi tersebut. Setelah itu, ia mulai menghancurkan kehidupan David dengan meretas sistem perusahaan dan membuat video palsu tentang Aubrey. David kemudian mencari pelaku pembuat video palsu Aubrey melalui IP dan mendatangi alamat pelaku. Ternyata pelakunya adalah Sarah sambil mengenakan pakaian mendiang istrinya. Lebih mengerikan lagi, Sarah ternyata menculik bayi milik tetangganya karena merasa bayi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan David kepadanya. David berhasil merebut bayi tersebut dan membawanya keluar. David berhasil menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang datang bersama polisi. Sarah akhirnya kabur dari sana. Di tempat lain, Ben yang ingin mengendalikan sekaligus melacak keberadaan Sarah justru diretas oleh Sarah melalui sistem kendaraannya. Sarah kemudian menghabisi Ben. Setelah itu, Sarah menyerang Aubrey di rumah. I'm sorry. One that told me to turn me off. Untungnya,
David dan polisi datang tepat waktu untuk membantu Aubrey, namun Sarah berhasil melarikan diri. David dan Aubrey kemudian meninggalkan semua perangkat elektronik agar Sarah tidak bisa melacak mereka dan pergi ke rumah lama yang dulu ingin ditempati David bersama istrinya. Namun, Sarah berhasil menemukan mereka. David menggunakan cairan kimia untuk merusak tubuh Sarah, lalu mencoba menghancurkan bagian kepalanya. Sarah masih terus mengejar David, sampai akhirnya sistem tubuhnya mulai rusak akibat terlalu lama terkena air. Aubrey datang dengan mobil dan menabrak Sarah hingga robot itu terjebak di kap kendaraan. Aubrey berhasil keluar sebelum mobil jatuh ke jurang. Sarah ikut terjatuh dan tenggelam ke dasar laut. Setahun kemudian, David menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan Terence. Di sana, perusahaan memperkenalkan Soulmate yang kini sudah dijual kepada masyarakat luas. David langsung terkejut ketika melihat robot tersebut. Wajahnya terlihat sama persis seperti Sarah. Film pun berakhir dengan misteri. Apakah Sarah benar-benar mati atau berhasil memindahkan dirinya ke tubuh robot baru? Film pun selesai.